Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo semuanya. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 6. Jadi kami di sini mau mempresentasikan tentang kerangka kerja konseptual. Nah, di mana di sini dosen pengampunya adalah Ibu Siti Nur Aisyah, SEMAB. Tentunya di sini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh 3 teman saya. Yang pasti itu adalah Gusti Deni, ada Muhammad Ramadan, dan ada Muhammad Fadilah. Yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, sini nih ngumpul, ayo ngumpul. Apalagi bagi kalian yang baru menginjak semester 6 dan semester 5, kalian harus tahu tentang mata kuliah teori akuntansi, pembahasannya kerangka kerja konseptual. Semoga aja dari video ini kami bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian. Ayo deh, kalau gitu langsung aja deh kalian simak tentang materi kerangka kerja konseptual. Ayo deh disimak. Jadi sekarang kita langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yakni mengenai tentang pengertian kerangka kerja konseptual. Dari VSAB itu mendefinisikan bahwa kerangka kerja konseptual atau conceptual framework adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar dan konsisten yang menentukan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Jadi, yang dimaksud dari tujuan di sini adalah pelaporan keuangan atau laporan keuangan, sedangkan fundamental sendiri itu adalah konsep-konsep yang mendasari akuntansi keuangan, yakni yang menentukan kepada pemilihan transaksi, kejadian, dan keadaan-keadaan yang harus dipertanggungjawabkan, pengakuan dan pengukurannya, cara meringkas serta mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, maksudnya di sini adalah kerangka kerja konseptual ini suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan, yakni yang terdiri dari laporan keuangan dan yang mendasari tentang akuntansi keuangan. Nah, yang saling berhubungan nih kayak gitu, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan untuk semestinya mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kerangka acuan konseptual. Di sini ada 8 faktor. Yang pertama itu ada penyertaan tentang karakteristik lingkungan ekonomi, politik, budaya, dan sosial tempat akuntansi akan diterapkan. Jadi contohnya itu adalah bentuk badan usaha, cara pemenuhan modalnya. Nah, itu menjadi faktor-faktor penyusunan kerangka konseptual. Nah, untuk yang kedua itu penyertaan tentang tujuan pelaporan keuangan. Tadi sebelumnya sudah kita bahas juga mengenai pengertian kerangka kerja konseptual. Nah, jadi untuk faktornya pelaporan keuangan ini itu sangat penting untuk nantinya dipertanggungjawabkan ke depannya oleh perusahaan. Terus faktor yang ketiga ada penetapan kendala yang mempengaruhi proses penalaran. Nah, contohnya ada identifikasi terhadap kebutuhan pemakaian informasi keuangan dan kendala pemakaian informasi keuangan. Jadi kenapa jadi sampai ada kerangka kerja konseptual, itu faktornya juga kepada kendala pemakaian informasi keuangan. Jadi harus ada penyelesaian masalahnya. Makanya terjadilah kerangka kerja konseptual kayak gitu ya. Terus yang keempat ada pengidentifikasian dan pemilihan informasi apa yang dapat mempresentasikan makna informasi tersebut. Yang kelima
ada pengembangan dan pendefinisian elemen atau simbol yang menjadi sarana untuk mengkomunikasikan informasi tentang operasi unit, usaha, dan lingkungannya. Terus ada yang keenam itu pengidentifikasian dan pengevaluasian terhadap kendala-kendala mengenai pengukuran, penilaian pengakuan, dan pengungkapan informasi ke dalam elemen laporan keuangan. Nah, ada juga yang ketujuh, yakni pengembangan standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran, penilaian pengakuan, dan penyajian elemen laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada perancangan struktur dan formasi sistem akuntansi untuk mengumpulkan dan mengolah data serta meringkas dan melaporkan informasi yang relevan, penerapan standar dalam situasi yang sesungguhnya berdasarkan prosedur dan metode yang dipilih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu C. Indikator kerangka kerja konseptual. Tujuan pelaporan keuangan. Dalam SFAC nomor 1 disebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan, tetapi juga media pelaporan lainnya. Dengan kata lain, cakupan pelaporan keuangan adalah lebih luas dibandingkan laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi. Ada karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. 1. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Agar berguna dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi harus memiliki dua kualitas, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Tentu saja terdapat beberapa kendala untuk mencapai kedua kualitas tersebut. Yang pertama, kualitas primer. Relevansi dan keandalan harus melekat pada informasi akuntansi. Relevansi. Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Keandalan. Informasi dianggap andal jika dapat diverifikasi netral, disajikan secara tepat serta bebas dari kesalahan dan bias. Yang kedua, kualitas sekunder. Kualitas sekunder yang harus dimiliki informasi akuntansi adalah keberdayaabandingan dan konsistensi. Keberdayaabandingan informasi akuntansi akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam satu industri atau membandingkan perusahaan yang sama untuk periode yang berbeda. Konsistensi. Sebuah entitas dikatakan konsisten dalam menggunakan standar akuntansi apabila mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian serupa dari periode ke periode. Selanjutnya yang kedua yaitu kendala-kendala. Kendala-kendala terbagi menjadi 3, yaitu A. Pertimbangan manfaat, biaya, atau cost effectiveness, yaitu untuk menghasilkan informasi yang relevan, andal, berdaya banding, dan konsisten. Dibutuhkan biaya yang mahal. Oleh karena biaya dan terutama manfaat tidak mudah diukur, maka mempertimbangkan hubungan manfaat biaya menjadi masalah. Yang B. Materialitas atau materiality, berhubungan dengan dampak satu item terhadap operasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Suatu item akan dianggap material jika pencantuman atau pengabaian item tersebut mempengaruhi atau mengubah penilaian seorang pemakai laporan keuangan. Yang C. Praktik industri atau industri practice, sifat unik dari sejumlah industri dan perusahaan terkadang memerlukan penyimpangan dari teori dasar. Yang ketiga, elemen-elemen laporan keuangan. A. Aset. Aset merupakan kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Yang B. Kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merupakan kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk mengalihkan aset atau menyediakan jasa kepada entitas lain pada masa yang akan datang sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Yang C. Ekuitas atau equity. Ekuitas merupakan sisa kepemilikan atas aset dari suatu entitas setelah dikurangi kewajiban-kewajibannya. Yang D. Investasi oleh pemilik.
Investasi oleh pemilik merupakan peningkatan modal dari perusahaan bisnis tertentu yang dihasilkan dari pengalihan dari entitas lain atau sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan atau meningkatkan kepemilikan atau modalnya dalam perusahaan tersebut. Postulat, prinsip, dan keterbatasan. Tingkat ketiga, kerangka konseptual terdiri dari konsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar dari tingkat pertama. Konsep-konsep ini menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh sistem akuntansi. A. Asumsi-asumsi dasar. Postulat asumsi dasar akuntansi adalah anggapan-anggapan yang digunakan oleh para akuntan agar akuntansi dapat dipraktekkan. 1. The economist entity, kesatuan usaha. Akuntansi memandang bahwa perusahaan merupakan unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pemilik, kreditor, karyawan, dan lainnya. 2. Going concern, kontinuitas usaha. Apabila tidak ada tanda-tanda atau rencana yang pasti bahwa perusahaan akan dibubarkan, maka kegiatan perusahaan dianggap akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Implikasi dari asumsi ini adalah A. Kontinuitas usaha memerlukan laporan keuangan periodik jangka pendek. B. Laporan keuangan periodik bersifat tentatif yang hanya menyajikan informasi sementara untuk satu periode saja tertentu. C. Laporan laba rugi lainnya menunjukkan hasil usaha dalam jangka pendek. D. Neraca menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan periode-periode berikutnya. B. Accounting principles dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan umum dan universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritas dan menjadikan landasan pengembangan teknik akuntansi. A. The historic cost principle, harga pertukaran, ukuran yang biasa digunakan untuk mereplikasikan harga pertukaran adalah kas yang dibayarkan, aktiva lain yang diserahkan, saham yang dikeluarkan, jasa yang dikerjakan, atau hutang yang ditanggung sesuai dengan barang atau jasa yang diterima. B. The Refund Replus, prinsip pendapatan. Prinsip pendapatan, pengakuan pendapatan berkaitan dengan penentuan kapan pendapatan dapat dicatat dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi hasil usaha atau posisi keuangan perusahaan. 2. Kriteria yang dapat digunakan untuk mengakui pendapatan adalah pendapatan telah terbentuk dan terrealisasi atau segera realisasi atas dasar kriteria tersebut. Jadi pendapatan itu telah terbentuk dan terrealisasi atau segera terrealisasi atas dasar kriteria tersebut. Pendapatan dapat diakui pada saat berikut. Yang pertama, selama proses produksi. Yang kedua, setelah proses produksi selesai. Yang ketiga, pada saat penjualan kas. Yang keempat, pada saat diterima kas. The matching principle, prinsip penandingan. Agar dapat ditentukan besar laba atau rugi biaya, harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama. Ada 3 dasar pembandingan yang dapat digunakan. Yang pertama itu hubungan sebab akibat, yang kedua lokasi sistematis dan rasional, yang ketiga pembebanan segera. Ada constraint dalam menyajikan informasi yang berkualitas. Akuntansi diharapkan pada 2 kendali utama, yaitu hubungan biaya manfaat dan materialitas. 2 kendala lainnya yang berkaitan dengan lingkungan adalah praktek industri dan konservatisme. Ada cost benefit relationship, the materiality principle, industri. Ada yang ketiga, industri
abstraktif. Yang keempat, conservation principle. Kesimpulan kerangka kerja konseptual framework adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Sedangkan fundamental, kaidah-kaidah pokok adalah konsep-konsep yang mendasari akuntansi keuangan, yakni yang menuntut kepada pemilihan transaksi terjadi dan keadaan-keadaan yang harus bertanggung jawab, pengakuan dan pengukurannya, cara meringkas serta mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep-konsep yang bersifat pokok atau fundamental artinya bahwa konsep-konsep lainnya mengalir, dan konsep-konsep pokok tersebut dapat diperlukan sebagai referensi berulang-ulang dalam menetapkan, menafsirkan, dan menetapkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan. Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga media pelaporan informasi lainnya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba periodik, dan lain-lainnya. Aset merupakan kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, yang diperoleh atau dikendalikan oleh identitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Kewajiban merupakan kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk mengalihkan aset atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya pada masa yang akan datang sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Aset merupakan yang paling banyak diterima sebagai investasi oleh pemilik, tetapi hal lain yang dapat diterima bisa berupa jasa atau keputusan atau konversi kewajiban perusahaan. Mungkin itu saja dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.